Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Masjid Al-Muhajirin Regional Office PTPN 4, Regional 2 tentunya di www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online. Anda juga bisa mendengarkan kita dari beberapa station yang ada di beberapa daerah tentunya. Saya coba sapa di 97,9 Siroda FM Deli Serdang, 101,2 FM di Pematang Siantar, tepatnya di Radio Cek FM, 92,2 STB FM Tanjung Balai Asahan, 102,4 Pas FM Rantau Prapat. Dan Anda nanti di segmen kedua atau nanti selama acara ini berlangsung selama 1 jam, Anda bisa bergabung nanti juga penelpon boleh masuk di 0813 5235 1000. Dan untuk siang hari ini di Tausiah Badai Juhur kita hadir bersama Ustadz Haji Latif Khan SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas untuk siang hari ini ikhlas dari sibuk beramal ke tenang berserah ya. Itu topik kita untuk siang hari ini yang menjadi bahasan kita selama 1 jam ke depan. Dan sebelumnya mungkin nanti Anda juga bisa bergabung, para audiens yang juga hadir semuanya di sini, bapak-bapak semuanya. Selamat siang, sudah hadir bersama kita di Tausiah Badai Juhur kita untuk edisi kali ini. Baik Ustadz, sebelum saya nanti bertanya ke Ustadz, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan bahwasanya sering sekali kita merasa sibuk beramal, sibuk membantu, sibuk beribadah, sibuk berbuat baik juga. Namun anehnya hati justru lelah, kecewa, bahkan terluka. Kita mulai bertanya, kenapa saya sudah berbuat baik tapi tidak dihargai? Atau pertanyaan kedua, kenapa saya sudah banyak beramal tapi hati tidak tenang? Ustadz, apa perbedaan antara ikhlas lisan dan juga ikhlas di hati? Ikhlas lisan itu mau 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 kali diucapkan, itu enggak ikhlas. Jadi ikhlas enggak ada kerjaan, dia bukan kerjaan lisan. Jadi kalau seorang bilang usolli atau nawaitu, maka sebenarnya itu lafaz. Ya. Jadi enggak ada urusan dengan hatimu. Ikhlas itu kerjaan hati. Dan hati itu ada 4 level, dia ada 4 makomnya. Pertama dia dada, kalau bahasa Arabnya sodar. Kedua adalah qalb, bahasa kita hati. Ketiga fuad, kita sebut dengan nurani. Dan yang paling dalam itu lub. Jadi kalau kita bicara dengan pendekatan, kita satukan fikih dengan tasawuf misalnya, maka yang namanya ibadah, tempat bersarangnya niat itu di fuad. Yeah. Tapi tempat bersarangnya ikhlas itu di lub. Dan siapa yang punya kewenangan bisa tahu ikhlas kita, itu cuma satu, Allah. Malaikat tidak bisa ngedetek. Kenapa saya bilang malaikat tidak bisa ngedetek keikhlasan kita? Karena ada nanti orang yang dia itu sudah dihisap. Bahkan saya mohon maaf, saya khilaf dari 4 ini 3-nya, 1-nya saya lupa. Jadi ada 4 orang yang menurut kita sepertinya dia min ahlil jannah, dia ahli surga. Ahli surga. Pertama ulama yang habis waktunya untuk berdakwah. Kedua orang yang berperang di jalan Allah dan mati syahid. Wajar dong, bahkan dimakamkan di makam pahlawan. Ketiga orang yang kaya raya dan habis hartanya untuk didermakan di jalan Allah. Nah, saya mohon maaf tadi saya bilang 4, yang keempat saya lupa. 3 orang ini itu setelah dia dihisab, apa kata Allah? Dengan mereka mengatakan kami lakukan semua ini karenamu ya Allah, maka Allah mengatakan kalian pembohong. Dan Allah memerintahkan malaikat supaya masuk neraka ini, ulama, dermawan, sama orang yang mati syahid ini. Nah, di mana rahasia kebohongan mereka adalah, dan ketertipuan mereka itu ada pada tidak ikhlasnya mereka. Islam ada satu teori, ini saya pakai dengan bahasa kita sekarang ya, jadi hadis ini. Kau jangan tengok orang dari penampilan. Dan kita sering terjebak dari penampilan kita sendiri. Kita merasa aman bahwa sepertinya kita sudah dekat makomnya dengan Allah karena kita sudah rajin tahajud, karena kita sudah rajin sholat duha, karena kita sudah rajin baca Quran. Terus kita merasa wah kayaknya saya sudah aman lah ini untuk masuk surga. Nah ini yang mau kita diskusikan itu.
bahwa kajian terpenting, lihat tadi 3 kelompok orang tadi itu mereka rusak di ikhlasnya. Ikhlas itu ada di sistem kerja hatinya. Nah, persoalannya tidak sedikit orang yang mengira dia sudah layak masuk neraka. Ini kita ambil contoh sederhana ini. Saya beberapa kali bertanya kepada orang-orang yang mengaji. Bahkan salah satunya orang yang ubannya lebih banyak dari uban saya. Umurnya lebih tua dari saya. Iya. Lantas saya tanya, kalau Anda mati sekarang, Anda masuk surga atau masuk neraka? Dia jawab, saya masuk neraka dulu baru masuk surga. Saya langsung umumkan, saudara-saudara, kalau Anda mau lihat penghuni neraka, ini orangnya. Dan kedua, saya bilang, saya mohon maaf Pak, saya mungkin cakap yang tidak Bapak suka. Apa itu? Saya mau kaukan Bapak. Jangan marah ya, saya bilang. Saya bilang, kau kurang ajar kau. Kau brengsek. Kau tidak kenal Tuhan kau. Enak saja kau ponis dirimu sebagai penghuni neraka. Jadi untuk apa kau hidup lagi sekarang? Kau pikir Allah hidupkan kau di dunia ini sia-sia? Tidak. Kita masih bisa bernapas sekarang ini. Kalau kita lihat masa lalu kita, jelek kali, jorok kali, bau kali kita dengan segala kekurang ajaran. Tapi Allah masih kasih hidup. Itu artinya Allah itu masih mau kau masuk surga. Tapi dosaku banyak. Kalau dosamu banyak, kau tahu nggak bahwa Allah itu punya satu pintu yang kalau kau masuk ke situ, maka dia akan kasih ampunan samamu. Itulah namanya pintu tobat. Kau kurang ajar kali sama Allah. Kenapa? Karena kau sepertinya menutup dirimu dan sudah memponis dirimu bahwa kau penghuni neraka di saat Tuhan masih kasih kesempatan kepadamu untuk membenahi diri. Sama seperti Ramadan ini. Nah, kenapa itu terjadi? Salah paham memposisikan amal dalam hidup. Orang, kata Nabi, ini saya pakai dengan bahasa saya lagi, saya bilang, kalau cuma karena amal masuk surga, maka orang munafik masuk surga. Karena bisa jadi orang munafik amalnya lebih banyak daripada orang-orang soleh. Saya kira itu. Oke, tapi menarik Ustadz Latif, tadi kalau Ustadz mengatakan adalah salah paham sebenarnya. Apakah mungkin pemikiran yang Ustadz sampaikan ini banyak saat ini orang yang masih mensalahpahamin ini Ustadz? Sangat banyak. Gimana Ustadz? Sangat banyak. Saya ambil contoh, kita sering tidak sadar bahwa kita sering terjebak pada satu dosa dan malangnya ini dosa paling licik. Ini dosa nggak kelihatan dari penampilan karena dia tidak berbentuk kemaksiatan. Ini dosanya malah bentuknya kesolehan. Orang ngelihat kita sebagai orang luar biasa karena kesolehan kita. Tapi dosa ini menghabisi, menghancurkan, mematikan. Ibarat penyakit dia stadium 4. Tanpa disadari. Tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dosa ini dinikmati sebagai semacam suplemen kesolehannya. Tahu nggak antum apa dosa itu? Enggak Ustaz. Enggak tahu. Dosa itu sebenarnya karena kita ada pertemuan di sini kemungkinan sekitar 2 kali pertemuan. Ini saya pertemuan pertama, kedua ini saya satukan aja. Itu namanya dosa ego spiritual. Kalau bahasa kita agama ujub. Kurang ajarnya ujub ini tidak datang bagi orang yang amalnya masih pas-pasan. Ujub ini amal orang yang sudah istiqomah. Justru di situ. Justru di situ. Ujub ini kerjaan orang yang sudah rutin sholat tahajud. Ujub ini jadi penyakit bagi orang yang sudah rutin ke masjid. Kenapa? Dia bisa bilang begini, kayaknya di jemaah lingkungan kantor ini tak ada yang lebih soleh dari aku. Kenapa? Dia nggak ngomong dan ujub ini tidak perlu bicara sama orang lain. Dia tampil dengan air mata yang tetap menetes tapi hatinya dirusak dengan meyakini bahwa sepertinya yang paling sering menangis takut sama Allah itu adalah aku. Dirinya. Lihat jahatnya penyakit ini. Dia penyakit yang menjadi parasit bagi kesolehan. Dia seakan-akan tumbuhan yang hidup bersama kesolehan kita, tapi sebenarnya dia merusak habis kesolehan itu. Dan ini apa masalahnya? Jawabannya kembali lagi. Terganggunya keikhlasan. Gitu. Ini kita belum definisikan itu. Ikhlas itu apa?
Oke, baik. Mungkin yang masih nanti ingin bertanya boleh di 0813 5235 100. Sebenarnya yang Ustadz katakan tadi bahwasanya ini menjadi parasit ya Ustadz ya, Ya, bagi seseorang yang memang merasa dirinya sudah soleh itu sudah sendiri. sampai dia sudah di Dasar maqam itu ma'rifatnya. terbentuk sebenarnya dari mana sih Ustadz? Dari kebodohan, dari syubhat. Dan satu kan tadi saya sebut dengan istilah ego. Ini Ego spiritual tadi. karena ini penyakit yang nggak disadari, sama seperti ria itu nggak disadari. Dia butuh pengakuan makhluk. Kalau ria itu dia butuh pengakuan. Kalau ujub tidak, dia tidak butuh pengakuan. Dia cuma mengakukan dirinya sendiri. Dan kesalahan terbesarnya adalah mengira bahwa amal itulah sandaran hidup. Ya. Oke, saya bisa katakan begini, tidak sedikit kita yang suka berdoa ketika butuh sesuatu. Biasanya kita berharap kepada Allah, ketika kita butuh sesuatu, kita menyandarkan pada amal. Kita sumbang anak yatim, kita sholat tahajud, bahkan pergi ke Mekah. Di sana di depan Ka'bah di Multazam kita minta kepada Allah sambil menangis, ya Allah saya butuh naik jabatan, ya Allah saya butuh naik jabatan, ya Allah. Di depan Hijri Ismail di Raudhah, pulang umroh 2 hari keluar SK turun jabatan. Pertanyaannya, bagaimana tahajudmu? Masih jalan? Bagaimana sumbang anak yatimnya? Masih diteruskan? Mungkin dia pasti, hampir pasti mungkin, untuk apa lagi saya tahajud? Allah tidak kabulkan doa saya. Untuk apa lagi saya sumbang anak yatim? Kalau itu dia lakukan, itulah yang artinya ternyata kenapa Allah tidak balas? Kenapa Allah tidak jawab? Jawabannya satu, karena dia tidak melakukannya dengan ikhlas. Yang namanya ikhlas, dia membungkus semua perilaku amalnya dengan baik sangka kepada Allah. Dia tidak butuh pujuan, dia tidak minta jaminan sama Allah, dan dia tidak menggaransikan apa yang dia mau dengan semua amal solehnya. Sehingga ketika semua yang dia mau ternyata tidak diberikan Allah, dia lantas mengatakan, apa dosaku? Apa salahku Tuhan? Apa yang kurang dari yang sudah kulakukan? Kalau bahasa kasarnya Allah bilang, kau pikir kau hebat kali dengan semua amal solehmu itu? Karena kau bisa ke depan Multazam, kau berapa duit keluar? Lantas kemudian kau yang pergi ke depan Multazam harus aku kabulkan, sementara ada orang yang tidak punya duit itu dan dia butuh aku tidak akan kabulkan karena kau sudah pergi ke Multazam. Oh, itu tidak boleh begitu. Apa yang menyebabkan aku tidak kasih yang kau minta adalah ketika kau mengira dengan apa yang kau buat itulah akan kubalas kau. Tidak. Makanya ada pernyataan Nabi, orang itu masuk surga bukan karena amal, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Makanya yang disuruh, coba bayangkan, amal yang paling sederhana yang tercatat sebagai amal itu adalah niat. Kalau seorang berniat dan dia belum sempat mengerjakan dan tidak rusak niatnya, jika itu kebaikan maka Allah catat itu sebagai kebaikan. Artinya nggak penting sama Allah. Oke, saya ambil ilustrasi kecil. Saya tanya sama antum host tapi teman ngobrol saya ini sekarang kan. Anak usia 1 hari sampai sebelum akil balik. Bukankah kalau mati masuk surga? Iya. Baik. Enak kali orang itu masuk surga. Sholat nggak pernah. Coba bayangkan anak bayi. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tahajud tak pernah ada, baca Quran tak ada, infak tak ada, mati masuk surga. Coba kita duduk tenang dulu. Kira-kira di mana rahasianya maka Allah masukkan mereka ke surga? Jawabannya di hati mereka. Hati mereka belum terkontaminasi. Hati mereka itu hati yang bersih. Saya ambil contoh tadi malam. Saya ceramah di satu masjid. Sebelumnya saya ikut tarawih dulu. Karena saya ceramah lepas tarawih menuju witir. Jadi ada 2 anak yang di samping saya, kebetulan anak-anak balita memang. Bertumbuk orang itu. Yang satu si adik, enggak dibilang bertumbuk juga tidak. Karena yang paling tua, dia diam saja. Ditepuk kepalanya, pak. Saya sholat terakhir tidak tenang. Tangan saya akhirnya saya arahkan ke samping untuk menahan tangan yang mukuli. Nah,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya langsung lihat anak yang mukul. Apa yang dia lakukan tahu? Dia langsung arahkan tangannya ke saya. Apa yang harus saya lakukan? Ketika dia menadahkan tangan seperti ini, maka saya sambut tangannya dan dia mencium tangan saya. Terus sama yang dipukul saya bilang, kau salam dia. Maka mereka salaman dan si adik yang memukul tadi akhirnya mencium tangannya. Khalas, tidak ada masalah lagi. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, tidak ada buruk sangka. Kenapa? Karena begitulah Allah menjaga mereka. Itulah rahmat Allah sama mereka. Kalau kita coba tumbuk kita itu, selesai. Makanya sering saya bilang, karena terlalu baik sangkanya anak-anak itu, maka yang sering kena culik, kalaupun ada cerita penculikan, itu anak-anak. Nggak ada bapak-bapak diculik orang. Kalaupun diculik udah kasus-kasusnya memang aneh-aneh lah itu. Ya, tapi kalau anak, kenapa dia dikasih bonbon? Nih bonbon, dia baik sangka, dia datang. Iya. Tapi tetap bagi seorang anak, satu hal, bagi dia Robnya adalah orang tuanya. Dan seharusnya itu jadi pelajaran. Begini, ini mohon maaf, saya tidak menjelaskan makna ikhlas dari pendefinisiannya, terminologi gitu, tidak. Saya bicara dari ilustrasi-ilustrasi ini. Saya ambil contoh sederhana, seorang bayi lagi. Dia sudah kenal emaknya, dia digendong oleh emaknya. Kemudian jumpalah tantenya, emaknya orang miskin, bau, jorok, jelek, lusuh bajunya. Sementara tantenya itu cantik, wangi karena dia kaya raya. Si tante gendong dia. Dia jarang jumpa sama tantenya. Tantenya tentulah tidak serumah. Apa kira-kira respon bayi ini? 1 menit mungkin dia akan memperhatikan wajah yang menggendong ini. Tapi menit berikutnya dia tidak butuh lagi orang yang menggendong. Dia lebih tertarik menoleh ke ibunya dan meminta agar ibunya mengambilnya. Coba bayangkan. Dia tidak punya perkiraan, wah ini lebih enak nih, ini lebih wangi nih, ini lebih kaya nih. Tidak. Bagi dia rasa aman itu ada ketika bersama ibunya. Itu ikhlas. Itulah seharusnya yang kita rasakan dalam hidup. Ini masih punya waktu, saya meneruskan sedikit ya. Karena ini yang paling poin untuk menentukan ikhlas. Ini jamaah yang hadir dengan yang online lah ya. Apa istilahnya? Pendengar radio. Pendengar radio ya. Pendengar radio. Saya cuma mau tanya satu hal. Dan semua yang saya tanya selalu tak bisa jawab. Di sini juga hampir yakin saya nggak bisa jawab. Siapa yang bisa jawab kasih saya hadiah. Kenapa? Ini pertanyaan sulit. Bisa jawab itu nikmat yang dia kasih. Maka bersyukurlah dengan memberi saya hadiah. Bukan saya kasih hadiah ya. Nah, pertanyaannya ini. Apa amal? Apa amal yang amal itu pasti tanpa sekolah, tanpa ngaji, tanpa apapun, kita pasti 100% ikhlas. Amal soleh ini. Yang untuk amal ini kita bisa enggak tidur, yang untuk amal ini kita bisa enggak selera makan, yang untuk amal ini kita bahkan bisa menghilangkan rasa malu terhadap diri kita sendiri. Apa? Enggak dengar saya. Wah itu bukan itu yang saya maksud. Kalau buang air itu tak usah dibilang, itu bab mubah yang apa ini, babnya amal ini, levelnya ini. Mohon maaf ya, saya pakai bahasa kabur dulu. Pelakunya ini setara di bawah level Tuhan. Satu level di bawah Tuhan. Dalam satu urusan. Oke, baik. Saya tidak sedang menyinggung kalau orang tuanya mendengar, ayahnya mendengar, saya tidak, mohon maaf saya duluan. Ini hanya untuk ibrah. Iya. Kemarin di Medan dihebohkan dengan pembunuhan. Iya. Seorang anak ibunya yang masih kita bilang usia dini dengan 20 tikaman. Coba bayangkan seandainya ibunya itu masih hidup walau sudah dia tikam 20 tikaman. Dan dia tidak kehilangan ingatannya. Terus kemudian dia pulih dan dijumpakan kepada anaknya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Saya hakul yakin, saya bilang, bahwa si ibu ini akan bilang kepada anaknya, aku maafkan kau nak, aku maafkan, kau jangan takut, mak tidak akan membencimu.
Aku tahu kau salah, tapi jangan kau takut dengan kesalahan. Tuhan Maha Pengampun. Mak tetap akan mendampingimu. Pasti dia tidak akan bilang, Pak Polisi tolong hukum dia seberat-beratnya. Tidak akan. Amal apa yang kita pasti bisa kerjakan dengan ikhlas? Apa itu? Mengasuh, membesarkan anak. Kita nggak pakai pembukuan, kita tak bisa tidur kalau dia sakit. Selera makan kita patah kalau dokter mengatakan satu hal tentang dia yang itu mencemaskan kita. Padahal kita tidak tuntut apa-apa dari dia. Bahkan anehnya kalau ada bapak yang punya anak cacat, bahkan dia lebih sayang kepada anak cacat. Bahkan ketika anak itu durhaka sekalipun, seorang tua dalam kesendiriannya dia menangis dan meminta kepada Allah, Tuhan, janganlah biarkan dia mati sebagai orang jahat. Coba lihat. Kalau mau tahu ikhlas, ini loh ikhlas. Ya. Pertanyaannya, apakah sholat zuhur kita tadi ikhlas? Coba bandingkan kemari. Ikhlas itu tanpa tuntutan. Tidak penting anakku bilang, Mak tolong besarkan aku, nanti kalau aku sudah berpenghasilan, ku kasih kau sekian. Dia tidak butuh itu. Ikhlas itu adalah ketika saya melaksanakan ibadah Ramadan, saya hanya merasa terhormat. Allah memberikan layanan Ramadan sama saya. Saya tidak mengira bahwa saya akan dapat pahala ini. Sudah cukuplah ya Allah. Aku sudah cukup terhormat. Kau masih melihat aku dan memilih aku dalam ibadah ini. Itu ikhlas. Baik, ada yang mau bertanya? Mungkin Ustaz kita kasih kesempatan untuk para audiens yang mau bertanya di sini, silakan. Sebelum nanti kita ajak untuk para pendengar yang di telepon atau juga di radio, boleh bertanya nanti kepada Ustadz Latif Khan itu di nomor yang sudah kita siapkan di 0813 5235 1000. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjut lagi Ustadz. Semua yang kita bicarakan tadi ujungnya adalah berbicara masalah hati sebenarnya Ustadz. Karena berbicara masalah ikhlas itu juga balik ke hati lagi sebenarnya. Menjaga hati sebenarnya yang memang harus untuk tidak terjadi hal-hal tadi. Bagaimana Ustadz? Kalau ditanya bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya kita ikhlas, kesadaran pertama yang harus kita bangun dalam diri kita bahwa kita ini cuma hamba. Apapun posisi dalam hidup itu bisa berubah. Tidak ada seorang yang bisa menjamin, mohon maaf ya, saya tadi ketemu dengan satu orang yang secara ekonomi dia bukan sekedar mapan. Dia berkecukupan atau berkelimpahan rezekinya. Masih muda, istilahnya apa yang dia mau beli dia bisa beli. Tapi problem terbesar dalam hidupnya hari ini adalah tidak ada bahagia di rumahnya. Rumahnya saya pernah masuk seperti istana. Ketika dia meresmikan masuk rumah barunya, dan itu bukan satu-satunya rumah dia. Itu rumah kesekiannya. Istana itu rumahnya. Satu hari saya pernah mengatakan di dalam rumahnya bersama istrinya dia, saya bilang apa? Yang hilang dari rumah kalian ini adalah bahagia. Dan ternyata problem besar yang menghantui mereka dalam rumahnya itu adalah problem yang kalau di rumah kita itu enggak masalah. Kalau boleh saya bilang problem ini bukan ini aslinya. Problem cuma narok pas bunga, posisi paling pas itu di mana ini bisa muncul pertengkaran suami istri yang luar biasa. Coba bayangkan, apa yang hilang dari mereka? Bahagia. Seorang yang sadar bahwa bersama dia ada Tuhan. Satu hari di Republik ini pernah viral berapa tahun yang lalu saya lupa. Seorang anak kecil yang di trotoar jalan, dia duduk, dia ini pengasong, apa istilahnya itu, barang-barang bekas. Dia duduk dengan kaki ditekuk, dia membaca Al-Quran. Di-shoot, viral. Yang buat lebih heboh lagi ternyata adalah anak ini mengatakan bahwa ketika aku lapar, aku membaca Al-Quran. Ketika aku haus, aku membaca Al-Quran. Sehingga lapar dan hausku hilang. Kenapa kau tidak cari minuman saja? Maka dia jawab, saya enggak punya, saya belum ada uang untuk beli makanan. Seorang anak yang usianya, kalau saya ingat, saya masih kebayang gambarnya itu,
Itu waktu itu belum video, masih Iya, gambar itu. masih Dan gambar. itu memang ada fakta, karena Ustadz Fahmi Salim kalau saya tidak khilaf itu akhirnya mendatangi beliau dan memberikan support, dan kemudian anak ini akhirnya diambil untuk jadi anak asuh kalau saya tidak khilaf juga Iya. oleh Ustadz Hadi Hidayat untuk belajar sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Apa yang ada sama dia? Sadar aku hamba dan aku butuh Tuhan. Saya mau cerita satu ilustrasi yang luar biasa, dan ini juga kisah nyata. Seorang hafiz 30 juz Al-Quran yang usianya sudah di atas 60. Iya. Dan dia terkena penyakit dan dia harus operasi. Lantas kemudian saat ketika bincang dengan dokter, dia dikenal juga sebagai ulama di negerinya. Dokter mengatakan Anda harus operasi besar. Insya Allah masalah Anda selesai. Begitu dibilang operasi besar dia menangis. Dokternya terkejut, kok bisa? Ustadz, jangan takut, urusan mati kan urusan Allah, Ustadz yang lebih ngerti. Ini bukan cerita mati, kata dia. Ini cerita di mana berapa lama operasinya? 6 jam. 6 jam dia makin nangis lagi. Ustadz ini heran, kenapa Ustadz? Dia bilang satu hari aku mengkhatam Quran. Itu aku membaca Quran satu hari 10 juz. Kata dia. Kalau 6 jam aku tidak ngapa-ngapain. Betapa sia-sianya waktu hidupku ini. Wah, akhirnya ditenangkan dia. Sampai terakhir dia bilang, singkat cerita lah. Dia bilang begini, kasih saya waktu setengah jam. Saya baca Quran, habis itu silahkan suntik anestesi, lakukan. Akhirnya peristiwa menakjubkan yang muncul adalah setelah dia disuntik anestesi. Semua orang, dia total pingsan. Tapi apa kata dokter? 6 jam itu bibirnya tidak berhenti membaca Al-Quran. 6 jam itu saya saksikan. Bibirnya terus membaca Al-Quran. Dan ini luar biasa. Itu kenapa? Quran hidup di hatinya. Ya. Jadi bagaimana syarat menumbuhkan ikhlas? Sadari kau di posisi manapun, kau cuma hamba. Kau akan ada dua nanti di hadapan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan amal, dan kedua mempertanggungjawabkan nikmat. Oke. Sebenarnya sudah sedikit mulai dapat ya Ustadz ya, bahwasanya sadari kalau kita adalah seorang hamba. Sebenarnya seperti itu. Kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Di mana? Iya, dengan pendengar nih dari Tanjung Balai. Iya. Sepertinya kurang kedengaran, Ibu. Bisa dikecilkan radionya? Halo? Ya, halo. Dengan siapa? Di mana? Dengan pendengar dari Tanjung Balai Asahan. Baik, pertanyaannya langsung silakan, Bu. Ustaz, Ya, silakan saya ini bertanya. mau bertanya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang bertambah, ini menjelaskan bahwa Allah panggil orang beriman melaksanakan puasa. Apakah yang beriman ini hanya makhluk manusia saja yang disuruh berpuasa selain dari manusia? Jin yang beriman, malaikat yang beriman, apakah mereka tetap berpuasa? Dan kemudian kalau manusia beriman pada Allah, berpuasa menahan lapar dari haus, bagaimana pula makhluk-makhluk selain manusia yang beriman, bagaimana juga tata cara mereka berpuasa? Apakah menahan lapar dan haus juga, Pak Ustadz? Ya. Itu saja, Ibu. Nah, ya, dan pertanyaan yang kedua, kenapa Allah? Oh ya udah, satu pertanyaan itu aja. Ya, baik. Terima kasih untuk pendengar kita yang ada di Tanjung Balai Asan dari Radio STB ya, mendengarkannya. Baik, Ustadz, barangkali bisa langsung dijawab. Ya. Makhluk mukallaf itu cuma dua, manusia dan jin. Dan manusia dan jin yang mukallaf, yang dibebani hukum dan berkewajiban puasa adalah orang yang menyatakan Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dan bla 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 rukun iman. Artinya mereka muslim. Sudah. Yang lain tidak. Apakah mereka berpuasa seperti kita berpuasa? Ya, kayaknya juga ikut ngaji, juga dengarkan siaran kita ini juga, gitu kan? Mereka juga duduk sama kita, entah di samping bapak-bapak ini udah belum adanya orang itu kan?
Yang pasti kalau dibilang Ustadz bagaimana dengan cerita setan ini lagi dulu kan katanya kan setan dibelenggu, setan dibelenggu. Tapi para jin yang mukallaf adalah mereka yang beragama Islam dan mereka juga ikut taraweh, mereka sahur, mereka berbuka seperti kita melaksanakannya. Jadi itu saja. Jadi siapa yang berpuasa makhluk mukallaf dalam hal ini dua manusia dan jin yang beriman dalam hal ini mereka beragama Islam. Titik, selesai. Baik, ada yang ingin bertanya untuk audiens kita yang di sini, silakan. Saya kasih kesempatan sebelum nanti kita juga kembali lagi bisa menerima telepon di 0813 5235 1000 untuk topik kita di Tausiah Badai Juhur hari ini, ikhlas dari sibuk beramal ke tenang berserah. Baik Ustadz, kita lanjut lagi karena belum ada penelpon juga yang masuk. Berbicara tadi di terakhir Ustadz mengatakan bahwasanya kita sebagai hamba. Ya. Itu tadi kunci sebenarnya dari awal kita berbicara sampai di detik terakhir sebelum tadi telepon diterima Ustadz. Sebenarnya apa lanjutan dari itu sendiri Ustadz? Kesadaran sebagai hamba itu akan melahirkan satu hal. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir. Zikir itu kan mengingat Allah, hati itu bisa tenang. Di sini yang harus kita pahami, saya kembali membuat ilustrasi seorang anak kecil. Anak kecil itu nggak cari makan dia. Nggak ada yang stres gara-gara nggak ada duit kantong. Duduk depan rumah temenung, dia anak 2 tahun. Kenapa kau? Stres aku. Kenapa? Tak ada duitku. Mau hari raya lagi. Nggak ada. Nggak mikir dia. Dia tahu dia punya duit, nanti orang tuanya belikan baju hari raya. Sudah. Dan cara dia untuk mengekspresikan dirinya bitazallul, dengan menghinakan diri. Dia menangis. Dia merintih. Seorang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang luar biasa, tapi dia banyak menangis. Umar bin Abdul Aziz sampai di taraf di mana dia seorang presiden di zamannya, tapi dia menghabiskan waktunya dengan banyak menangis. Istrinya mengatakan bahwa amal yang paling luar biasa yang dilakukan oleh sang presiden adalah rasa takutnya kepada Allah luar biasa tinggi. Aku menyaksikan hampir setiap malam dia bisa menangis seperti seorang anak yang kehilangan mainannya. Dan itu mainan kesayangannya. Dan dia bisa terduduk dengan tangisan yang luar biasa itu. Itu presiden loh, kelas presiden itu. Jadi begini, bagaimana tadi kan kita bicara tadi, saya mengambil dari pendekatan filosofinya ini, bahwa dia harus dekat dengan Allah dan dengan kesadaran. Karena ada orang yang dia sadar bahwa dia hamba, tapi kemudian dia terserang virus sombong, virus ujub dalam amal solehnya. Itu yang kemudian yang disebut tadi dia masih nyaman dengan amal. Jadi zona nyaman dia di hadapan Tuhan dia kira dengan amalnya yang banyak. Tidak, Allah tidak itu ukurannya. Rasa aman karena sebab banyak amal soleh itu jauh lebih berbahaya ketimbang rasa takut yang muncul setelah melakukan maksiat. Jadi berapa banyak kita yang merasa aman ini? Ya saya alhamdulillah tiap tahun saya pergi umroh. Terus terang saya umroh nggak perlu saya. Tapi ngomong ini sama orang, saya nggak perlu saya foto-foto nggak penting sama saya. Yang penting ibadah. Kapan Bapak umroh? Nggak perlu kau tahu. Yang penting aku umroh itu nggak perlu kasih tahu orang. Udah capek kau ngomong. Nah aku dari tadi dengar yang kau bilang. Kau bilang nggak perlu kasih tahu orang, gitu kan? Ada yang mohon maaf, ada yang pergi umroh berfoto, tak salah. Saya sering menjadikan ini contoh. Tapi kemudian kau upload itu ke sosmed. Apa maumu? Enggak, saya bukan bilang salah. Saya cuma mau bilang, cobalah ilustrasikan atau gladi resilah seakan-akan Tuhan bertanya kepadamu. Iya. Kau upload foto kau pergi umroh ke sosmed. Coba kau jawab dulu. Apa alasannya? Silakan jawab. Supaya orang tahu, selesai amalmu. Apalagi, carilah jawaban yang bisa buat selamat sehingga pahalanya tidak rusak. Iya. Ada seorang alim pernah menceritakan bagaimana seorang, dan ini yang diceritakan oleh, kalau saya tidak khilaf, Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar yang sudah wafat ya. Beliau bilang begini, aku pernah mengagumi seorang luar biasa, seorang dermawan yang sangat luar biasa amalnya. Satu waktu aku duduk bersamanya di satu forum majelis, dan kemudian dia sebagai tamu kehormatan yang akan memberikan kata sambutan. Ketika dipanggil namanya oleh protokol, hanya namanya saja. Tidak misalnya Fadilatus Syekh Al-Mukarram, tidak pakai itu.
Kepada Pak Anu kami persilahkan untuk menyampaikan kata sambutan. Merah padam mukanya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di situ aku kehilangan rasa kagum kepadanya. Karena ternyata selama ini dari semua kebaikannya dia masih butuh sanjungan makhluk. Padahal seharusnya aku mengira sudah tidak ada alasan baginya, bagi Allah untuk memasukkan dia ke surga. Tapi rupanya dia terkontaminasi satu penyakit luar biasa. Nggak terima kalau nggak dipanggil dengan nama kehormatan. Iya. Ya. Oke, baik Ustaz, ada penelpon juga yang masih ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo? Oke, baik. Nanti kita lanjutin lagi. Silakan di 0813 5235 1000. Ustaz Latif, sebenarnya saya sempat... Oke, ada masuk. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Mawar di Teluk Nibong, Tanjung Balai. Silakan Tanjung Balai. Saya Seperti pemenangnya Tanjung Balai ya. Saya mau bertanya, di sosial media kan Pak Ustadz banyak tuh postingan, jangan pamer-pamer nanti ain begitu. Sebenarnya sistem ain itu bagaimana Ustadz? Apakah orang yang melihat itu yang mendoakan keburukan karena dia iri, atau memang ada Islam yang mengatur kita posting-posting seperti itu atau pamer dia mengundang penyakit? Bagaimana itu sebenarnya Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Ibu Mawar. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ini pertanyaan berkaitan langsung nih Ustadz. Silakan. Itu penyakit hati. Saya misalnya, saudara, Masjid Al-Muhajirin, saya insya Allah Ramadan ini mau sumbang untuk kebutuhan iktikaf. Mohon maaf, saya tolong tulis nama saya di dinding. Ini contoh ini. Contoh. Semua biaya sahur, hitung berapa, tuliskan di dinding atas nama saya. Semua biaya, jangan ada orang lain yang ikut serta di situ. Itu tidak ikhlas, nggak bisa. Saya sudah bilang ikhlas bukan kerjaan mulut, tidak ikhlas juga bukan kerjaan mulut. Itu hati. Bagaimana cara bisa meyakini bahwa dia itu sedang ikhlas? Nggak urusan kita. Jadi mohon maaf, saya ngajinya ini yang mudah-mudah saja. Iya. Nggak usah peninggali kepala memikirin orang itu beramal ikhlas atau tidak. Kalau memang yang dibuatnya itu bermanfaat samamu, ucap terima kasih sama dia, selesai. Sampai di situ. Sampai di situ. Karena urusan amal ikhlas dia itu urusan dia sama Tuhan. Iya. Nah cuma bagaimana saya mengenali yang saya buat ini ikhlas? Pertama, saya tidak terganggu dengan caci maki orang, atau saya tidak merasa hebat karena adanya pujian orang. Saya tidak merasa bersemangat ketika orang mendukung saya, atau saya tidak lemah ketika orang tidak mendukung saya. Itu dia. Harusnya seperti itu ya. Baik, itu tadi penjelasan atau juga jawaban untuk Ibu Mawar yang ada di Tanjung Balai. Baik, kali ini kita masih menunggu lagi yang ingin bergabung atau mungkin audien di sini masih ingin bertanya, silakan ke Ustadz. Oh boleh, silakan. Barangkali mic-nya bisa diberikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HM Ridwan Piliang, salah seorang jamaah tetap Masjid Al-Muhajirin, tetangga. Yang ingin kami pertanyakan kepada Pak Ustadz melalui pembicara, kalau kita berbicara masalah hati tadi itu, hati itu kalau kita pernah dengar dari para mubalik, ada kolbun mayitun, kolbun maridun, kolbun salim, dan yang ingin kami pertanyakan, sangkut ataupun keterkaitan kita, hati yang marid itu sakit, marid, sakit. Jadi bagaimana kita menyembuhkan hati yang sakit itu supaya kita bisa ikhlas? Salah satu contoh, kalau seperti contoh yang Ustadz sampaikan tadi, berimpak untuk berbuka puasa ataupun itikaf di masjid ini. Tapi maksud dan tujuan orang yang berimpak itu untuk bermotivasi, untuk motivasi orang lain supaya berimpak. Gitu. Yeah. Bagaimana Ustaz? Baik, jadi baik, terima kasih.
Saya ambil contoh tadi, saya ini menegaskan. Makanya saya bilang, enggak urusanmu untuk ngedetek orang ikhlas apa tidak. Saya tadi sudah bilang, malaikat saja enggak bisa ngedeteknya. Allah tidak kasih sistem untuk ngedetek keikhlasan seseorang. Itu betul-betul menjadi rahasia orang itu dengan Allah. Saya duduk di sini. Lantas kemudian apakah saya ikhlas? Itu urusan saya dengan Allah. Tapi Allah lebih tahu secara jernih kadar keikhlasan yang ada dalam diri saya. Nah, seorang, makanya sedekah kan dalam Quran juga ada kalimat sirron wa alaniyah. Rahasia, terang-terangan atau sembunyi. Artinya Allah bilang, dua-dua itu aku terima polanya. Kau mau umumkan, terkesan orang kau pamer, terkesan orang kau ria, itu tidak boleh mengganggumu. Karena misalnya Bapak, pokoknya motivasi Bapak adalah bagaimana orang termotivasi untuk juga memberikan sumbangan untuk pembukaan atau sahur. Tapi kemudian muncul mulut rame, wah dia ini begini. Ini mirip seperti Utsman bin Affan. Ketika kasus perang Tabuk, Nabi mengatakan, saudara-saudara, saya mau mobilisasi ini. Siapa-siapa yang bisa memberikan sumbangan untuk pasukan tempur, silahkan. Utsman bin Affan pertama sekali bicara, saya berikan 300 ekor kuda. Orang munafik bilang apa? Mulai dia itu, pamer lah itu. Macam dia saja yang hebat. Memang dia pula yang paling banyak ngasih 300 ekor. Kemudian tanya lagi, nah, Utsman enggak tambah lagi. 300 ekor kuda lengkap dengan pelana tempurnya. Nah, mulai ditingkatkannya, mulai semangat dia itu. Begitulah mulut orang munafik. Utsman naikkan lagi. Kutambah lagi dengan duit sekian ribu dirham. Kutambah lagi sampai akhirnya Rasulullah mendoakan Utsman. Ya Allah, berikanlah apa yang menjadi hak Utsman setelah dia melakukan kebajikan yang luar biasa ini. Tapi orang munafik tidak terima. Apakah Utsman kupingnya tipis sehingga apa yang dibilang orang munafik terus dia, udahlah, aku kadang buat baik, maunya buat baik lebih lagi, cuma mulut orang ini payah. Jadi udahlah, tak jadilah. Tidak. Ya. Dia tetap lakukan. Kenapa? Saya melakukan ini karena Allah, bukan yang lain. Dan disinilah rahasia orang yang begini berpenampilan mahal sekalipun itu enggak buat dia merasa hebat. Mohon maaf, kita banyak sekali dari berpakaian, dari smartphone yang kita pegang, kita merasa bukan karena kita butuh, tapi lebih menjaga prestise di hadapan orang banyak. Ada orang tidak, dia mahal, jam tangannya ratusan juta, tapi ketawaduannya tinggi misalnya. Kenapa? Karena dia memang butuh jam itu. Dia butuh baju yang memang tidak cepat lusuh. Dia mau baju dia tetap, dan dia punya duit untuk itu. Satu hari Nabi SAW pernah menegur seorang laki-laki, yang laki-laki ini orang kaya tapi bajunya jelek. Dia orang kaya tapi bajunya lusuh. Apa kata Nabi? Jangan, kalau bahasa saya, jangan sok miskin kau. Kalau Allah kasih kelebihan kepadamu, tunjukkan. Tapi menunjukkan itu dalam makna bersyukur. Nah, makanya saya bilang, ada jenis orang-orang, saya perhatikan sampai saya sering bilang, itu orang belagak miskin. Duitnya banyak, tapi tingkahnya seakan-akan menunjukkan dia tidak punya duit. Itu beda, itu belagak namanya. Ya kalau miskin ya udah miskin, jangan paksa diri jadi kayak orang kaya. Kalau memang kau bisa beli baju mahal, beli, pakai, bukan beli simpan, beli, pakai, tunjukkan. Kau punya mobil mewah, bawa ke masjid, bawa ke majelis ilmu, bawa ke tempat yang baik. Jadi bukan menutup diri, tidak. Bukan wah pamer, mulai pamer, itulah mulut orang. Ngapain mempedomani mulut orang? Pedomani keyakinanmu. Aku lakukan ini, alhamdulillah, bentuk tasyakurku kepada Allah. Allah kasih lebih samaku. Maka aku, Pak, boleh kasih nasihat? Boleh apa? Kira-kira dalam menampilkan kemewahan ini diimbangi enggak dengan membantu orang susah? Kau tak usah tanya itu sama aku. Tapi kau boleh ikut sama aku dalam beberapa waktu. Silahkan kau putuskan. Aku tidak mau keluar amal baik itu dari mulutku. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi jangan takut. Satu hari Said Hawa pernah bilang, jika, dan itu sebenarnya meminjam apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali.
Ya, jika kau sedang baca Quran di masjid sendiri, suaramu keras, tiba-tiba orang datang, kau hentikan bacaan Quranmu karena takut riya, maka itulah riya sebenarnya. Jangan kau pikir hebat kali kau dengan baca Quran, pikir kau Allah udah terima amalmu, kan belum tentu. Jadi apa urusan dia bisa menghentikan amalmu? Kan harusnya begitu. Bahkan jika ada pernyataan dalam hati bahwa hentikan, ada orang, baca lebih kuat. Kenapa? Supaya membantah setan yang mencoba merusak amalmu itu. Itu jangan sok ikhlas. Itu namanya kalau berhenti dia sok ikhlas. Nah, jadi itulah dia, hati-hati. Kalau memang kau menikmati bacaanmu, baca saja. Kalau orang terusik, saya pernah di Masjidil Haram. Saya punya kebiasaan yang paling banyak amal saya lakukan baca Quran. Tapi bacaan saya mengganggu seorang di samping, dia tegur saya. Tolong ya dengan bahasa dia tapi paham. Di sana kan bahasa yang paling mengikat tuh bahasa isyarat. Bukan bahasa, banyak kita tak kenal satu sama lain tapi bisa paham. Dia udah paham saya kurangi. Terakhir dia masih terganggu. Saya pikir orang ini tidak benar. Saya pindah cari tempat yang nggak ada orang. Saya duduk di situ, saya baca Quran. Tapi bukan saya mengurangi tense. Kenapa? Saya sedang menikmati dengan tone yang satu ini. Apa yang harus saya khawatiri dari orang? Orang bilang sok suci lah, sok baik lah, apa semua. Itu kau lah yang bilang. Kau pikir aku berharap surga dari kau, kecuali kau punya surga. Boleh, ayo. Tapi kau aja tak punya surga. Selamat aja belum tentu. Nah, kan kira-kira begitu dia jadinya. Nah itu saya pikir. Jadi jangan pernah takut. Ya, silahkan jika kita merasa nyaman beribadah secara terang-terangan, terang-terangan. Jika ibadah secara sembunyi, sembunyi. Tapi jangan misalnya kita bangun rumah, beli kursi mahal, harga puluhan, ratusan juta misalnya, nggak pernah dipakai. Itu baru namanya mubazir. Oh ini untuk tamu-tamu penting, sampai mati tamu penting nggak ada datang ke rumah, kan itu sia-sia itu. Oke. Ya, oke. Baik, Ustadz kita harus break dulu dan Anda masih tetap bersama kami di Tausiah Badai Zuhur dan jangan kemana-mana, tetap di www.moveforeignradio.com dan juga di beberapa radio kita yang juga secara serentak untuk mendengarkan kita siang hari ini. Waktu ayah kecil dibuatin teh juga nggak sama nenek? Sejak kecil nenek selalu buatin ayah teh. Dan nenek bilang, "Nak, diminum dulu tehnya ya, biar semangat sekolah." "Iya mak." "Kalau ayah sakit, minum dulu tehnya ya, biar cepet sembuh." Kalau kakek yang minta, "Bu, tehku mana?" Pasti nenek, tah teh. Mau sendiri, nggak tahu orang lagi sibuk. Teh Butong dan Teh Tobasari, nikmatnya kebersamaan dengan keaslian teh murni. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Ku aman, ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Ku aman, ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Ku aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ku aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ku aman, ada LPS. Kembali, Badai Zuhur Move Radio dipersembahkan oleh Teh Butong dan Teh Tobasari. Nikmatnya kebersamaan dalam keaslian teh murni. Baik, kita kembali lagi di Tausiah Badai Zuhur masih bersama Ustadz Haji Latif Khan SAG, masih tentang topik kita siang hari ini, ikhlas dari sibuk beramal ke tenang berserah. 081352355100 itu masih bisa Anda pergunakan karena kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum nanti kita berada di akhir acara. Dan Ustadz saya ingin kembali menjelaskan bahwasanya kalau tadi pembicaraan kita sebenarnya menjadi sulit nggak sih bagi orang yang
belum tetap kesadarannya ketika ingin melakukan ini takut dianggap ria, ketika ingin melakukan ini takut dianggap salah. Harusnya seperti apa dengan menerapkan kesadaran itu dalam diri, Ustadz? Ketakutannya itulah masalah dia. Anda tidak mau ria, harus, jadi begini, bagaimana cara saya bisa ikhlas? Kerjakan amalmu. Levelmu akan ketahuan dalam perjalanan. Seorang berderma, dia ingin ikhlas, oke mulailah. Aku nunggu ikhlas. Cuma Anda bisa ketahuan ikhlas kalau kau tidak beramal. Oke, mulai dari 2.000. Aman, naik 4.000, naik 10.000, naik 20.000. Ternyata begitu 20.000 mulai goyang. Oke, turunkan lagi 10.000. Rutinkan. Setelah rutin, alhamdulillah stay di situ. Oke, coba upgrade sedikit, tambah jadi 5.000 lagi. Begitu kira-kira. Sama seperti tahajud, saya mau tahajud, tapi katanya kan 11 rakaat Ustadz. Boleh enggak kalau saya ngerjakan 1 rakaat saja? Boleh? Boleh enggak saya tahajudnya sebelum tidur? Enggak boleh. Karena yang namanya tahajud itu ya setelah tidur. Tapi kau bisa qiyamul lail sebelum tidur. Witir, witir boleh. Kau kerjakan sebelum tidur, bisa. Karena tahajud istilah setelah tidur. Nggak bisa dipaksa jadi sebelum tidur. Nah untuk latihan bagaimana? Bisa nggak Ustadz saya latihan tahajudnya habis sholat isya, terus rawatib isya, terus saya sholat witir 1 rakaat, boleh? Dia kan harus bertahap itu. Sampai ketika dia akhirnya mengakhiri malamnya dengan sholat sunat. Terus kemudian dia berharap bisa bangun tengah malam dan dia melaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat. Begitu caranya. Jadi seorang jangan memaksa diri, jangan takalluf. Karena kalau memaksa diri nanti jadi crash. Ya, sama seperti orang yang puasa. Sekarang orang yang puasa itu bukan sekedar nahan lapar sama haus. Saya di rumah punya cucu usia 3 dan 4 tahun. Sudah bisa 1 hari puasa. Persoalannya kalau sekedar tidak makan, tidak minum itu mudah menyiasatinya. Tapi bagi perokok berhenti merokok bisa enggak? Tidak cium bau rokok, tidak pegang rokok, tidak duduk sama perokok waktu berbuka dan waktu sahur, dan tidak merokok sepanjang sebulan. Pasti dihajarnya Ustadz itu, jangan buat ilmu fatwa yang tak jelas Ustadz. Merokok itu kan makruh bukan dilarang. Keluar langsung. Nah padahal itulah penyakitnya, bahwa dia masih terikut dengan gelombang syahwatnya. Nah itu yang harus dipahami. Jadi sebenarnya melakukannya bertahap. Kalau kita bukan orang yang biasa baca Quran, sekarang baca Quran. Jangan pakai target sekian juz. Yang penting stay per hari ada Quran kau baca. Kalau bisa ada 1-2 ayat yang kau perhatikan maknanya dan kemudian kau tadaburi sehingga sentuhannya lebih nikmat. Begitu cara belajar naik kelasnya. Gak bisa ujuk-ujuk, karena kalau semuanya ujuk-ujuk malam pertama Ramadan ke masjid selama ini nggak pernah, tapi malam pertama Ramadan dia datang ke masjid pakai jubah, pegang tasbih, kemudian duduk di saf pertama, selempang sorbannya besar. Orang sampai takut, ini ustadz atau bagaimana ini? Kan ustadz aja bingung, ya double ustadznya malam ini. Padahal ternyata dia sedang semangat-semangatnya itu kan. Toto besok bukan lagi tak nampak lagi di masjid. Kenapa? Karena modalnya nafsu. Maka lakukan itu dengan bertahap dan bersabarlah dengan tahapan itu. Bukannya keimanan itu naik turun Ustadz? Keimanan naik turun, tapi di Ramadan ini kita sedang dapat bonus. Bonusnya apa? Orang yang di masjid itu bukan semua atas kemauannya, tapi kemauan Allah. Orang yang puasa itu juga atas kemauan Allah. Tapi kemauan Allah ini sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Makanya ada orang yang dia seminggu bisa tarawih habis itu hilang. Itu gak bisa disalahkan. Karena istilahnya seperti smartphone, kapasitas baterainya berapa mAh. Kalau memang kapasitas baterai dia tinggi, itu live ya, dalam tempo 1 hari setiap waktu dia bisa on, stay ready terus. Tapi kalau kapasitas baterai cuma 2500 mAh, itu tadi modal 3 hari habis selesai. 1 hari hilang. Kenapa? Langsung butuh cas, sementara dia malas ngecas imannya. Itu yang terjadi. Begitu, saya kira itu. Oke, baik Ustadz, selanjutnya kita juga nanti masih membuka line telepon yang ingin
Baik, ada WA, kita coba baca dulu. Ada pertanyaan dari pendengar yang masih mendengarkan kita tentunya di Tausiah Badai Juhur kita untuk siang hari ini. Yang ingin bertanya tentunya kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya Muhammad Afandi bin Supandri. Mau bertanya, izin Ustadz, katanya konsep ikhlas biasanya mengenai hati dan akan didapati ketika mengikuti petunjuk dan ilmu yaitu di Al-Quran. Nah, di Al-Quran surah Al-A'raf katanya ayat 179, mereka mempunyai hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Yang mau saya tanyakan, saat ini banyak yang tidak berguru dan belajar memahami konsep ikhlas. Seperti apa ikhlasnya seorang ibu kepada anaknya karena memiliki namun gak mau belajar memahami Al-Quran. Bagaimana menurut penjelasan Ustadz? Silakan. Panjang urainya, tapi tak paham saya pertanyaannya apa. Bagaimana ikhlasnya seorang ibu terhadap anaknya? Anaknya. Ini yang terus apa maksudnya? Karena ada bahasa. Di salah satu surah itu ada. Iya, oke. Ke bawah tadi ya. Ikhlasnya seorang ibu teruskan. Yang mau ditanyakan saat ini banyak yang tak berguru dan belajar memahami konsep ikhlas. Oke, itu satu poin. Seperti ikhlasnya seorang ibu kepada anaknya karena memiliki hati namun gak mau belajar memahami Al-Quran. Baik, begini. Keikhlasan seorang tua terhadap anak itu karunia dari Allah. Itu garansi Allah. Itu satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Gak usah cerita manusia, singa saja dia sayang anaknya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Tapi terkait orang yang belajar tanpa guru, memang ini masalah, ini fenomena masyarakat modern. Anak-anak Gen Z, mereka tidak begitu betah duduk mengaji. Mungkin kaitannya ke situ Ustadz ya? Ya, mereka tidak betah mengaji. Kenapa? Every time mereka bisa belajar sama ustadz manapun, tapi saya percaya, saya menduga kuat bahwa mereka hanya bisa bertahan paling lama 5 menit. Kalau mereka mendengarkan. Makanya sekarang video-video ceramah itu dikemas ukuran 1 atau 2 atau 3 menit. 3 menit saja sudah kelamaan. Anak Gen Z tidak suka. Kedua, mereka pendekatan belajar yang seperti ini itu akan membuat mereka kehilangan adab. Adab ta'lim wa muta'allim. Ya, adab murid sama guru itu hilang. Kenapa? Dia bisa mendengarkan tausiah sambil geletak atau sambil pakai baju yang tidak layak, atau kemudian dia sambil bincang dengan teman-temannya di kafe atau di mana, dan itu pun sambil, maka dia akan mendapat ilmu yang cemilan-cemilan, comotan-comotan, dan kemudian diramu dengan rasionalitas dia untuk mencari mana gampangnya dari agama. Dan itulah sebabnya banyak yang hilang dari kita sekarang adalah adab. Ya, adab. Apa yang menyebabkan kenapa itu semua hilang? Karena kita kehilangan berkah dari majelis ilmu. Sekarang ngapainlah saya duduk mengaji di sini. Masjid Al-Muhajirin udah pakai kata kawan-kawan sebagian udah pakai radio, udah tinggal buka radionya aja sambil kerja bisa. Kalau memang sambil kerja oke, tapi ternyata enggak. Tak dibukanya juga ujung-ujungnya. Tapi dia otaknya sudah membicara dengan pendekatan instan. Tidak ada yang sulit untuk belajar agama. Padahal ternyata Nabi mengajarkan bagaimana Jibril duduk lutut ketemu lutut dengan Nabi ketika dia bertanya satu masalah agama. Itu dari sisi adab. Dan itu yang hilang sekarang. Saya kira itu jawaban. Baik. Ini waktu kita juga sudah tidak banyak lagi. Apa yang bisa menjadi penutup kita, Ustadz, untuk perbincangan Tausiah Badai Zuhur kita kali ini berbicara tentang ikhlas dari sibuk beramal ke tenang berserah. Silakan Ustadz. Baik. Jadi begini, yang dimaksud ke tenang berserah, biarlah Tuhanmu yang menutupi kebutuhanmu. Dan yakinilah amalmu itu pertanda cinta Tuhanmu, bukan pertanda kau hebat. Jadi kalau kau bisa tahajud setiap malam, itu karena Allah yang kasih kemudahan itu. Dan jika kau butuh sesuatu, berbisiklah kepadanya, mintalah kepadanya. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Jangan kemudian kau mengumumkan kesolehanmu atau amal solehmu kepada makhluk. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggaransi kita untuk selamat dari murka Allah atau bisa menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jadikanlah Allah sandaran amalmu, bukan amalmu sebagai sandaran hidupmu. Nah, kira-kira begitu. Kuncinya itu ya Kuncinya untuk itu. tausiah kita siang ini Ustadz ya. Baik, demikian untuk tausiah kita telah selesai dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya mendengarkan. Semoga apa yang kita jelaskan atau juga kita bahas di kajian kita di siang hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan bisa mengubah diri kita secara lebih baik juga. Kita harus pamit, terima kasih untuk yang sudah bergabung beberapa stasiun radio. Terima kasih juga untuk program ini dipersembahkan oleh Teh Butong dan juga Tobasari, didukung oleh LPS 1 Medan dan juga Universitas Terbuka Medan. Dan untuk produser acara ada Tegar Manatara, ada teknis ada Tio Nugroho, floor director ada Y, juga kameramen ada Malvi, kru ada Sadam. Saya sendiri Zaki Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ayah kecil dibuatin teh juga nggak sama nenek? Sejak kecil, nenek selalu buatin ayah teh. Dan nenek bilang, "Nak, diminum dulu tehnya ya, biar semangat sekolah." "Iya, Mak." "Kalau ayah sakit, minum dulu tehnya ya, biar cepet sembuh." Kalau kakek yang minta, Bu, tehku mana? Pasti